Kita pernah datang bengkel, mobil ke bengkel itu ya kayak Ferrari, Lamborghini pernah. Kalau Mas Abbas ada pilihan tidak menjadi seorang tinter, Mas Abbas mau jadi apa? Jadi di pejabat dong. Oh. Jadi pejabat. Halo Blinkemania, selamat datang di konten terbaru kami yaitu Blinken Talks, di mana pada konten ini kami akan membuat sebuah podcast yang menghadirkan bintang tamu yang asalnya dari dunia percetan maupun dunia otomotif. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa konten-konten ini akan menghadirkan tamu-tamu yang latar belakangnya itu di luar dunia otomotif dan juga di dunia percetan. Nah, spesial pada episode perdana kali ini kami sudah berhasil mendatangkan seorang bintang tamu yang berasal dari Provinsi Banten. Beliau ini adalah seorang yang pekerja keras dan telah berkarir sebagai seorang tinter lebih dari 10 tahun. Tidak lain tidak bukan, ini dia adalah Bapak Abbas Basnawi. Halo. Gimana Mas? Baik. Pak Abbas ini sering dipanggilnya apa nih? Abbas kah atau Basnawi? Ya, Abbas aja sih. Kalau di lapangan saya dipanggilnya Abbas. Oh. Ya, di bengkel ya. Oke. Pak Abbas boleh dong dikenalin ke para Blinkemania latar belakangnya seperti apa? Kalau latar belakang saya dulu sebenarnya sih bukan dari bengkel ya Om. Sebelum ke bengkel tuh bahkan saya kerja sempat di konveksi dulu. Nah, waktu di konveksi ada tawaran lah Om. Nah, yang nawarin saya disuruh masuk ke bengkel. Nah, sedangkan saya itu ya nggak punya kemampuan di bengkel awalnya tuh Om. Nah, untuk kerja di bengkel pun saya nggak tahu bagian apa nih gitu kan di bengkel. Ternyata saya di sono ya cuma sebagian cuci mobil Om. Nah, dari situ saya cuci mobil lah di bengkel itu masuk. Kalau untuk cuci mobil kan nggak perlu keahlian khusus lah gitu ya. Nah, namun di bengkel itu ada penawaran nih Om. Penawaran ya kita pengen ada peningkatan masalah skill ya. Nah, itu ditawarin kita mau masuk ke bagian mesin kah atau bagian percetan kah. Nah, itu saya milih yang ke percetan Om. Nah, di situ saya belajar Om di bengkel kurang lebih selama 5 bulanan lah Om. Saya belajar pengoplosan ini, bikin warna, terus pengecetan di situ. Sampai ya sekarang bisa, alhamdulillah lah bisa ngoplos warna, ngecat, ya gitu Om. Sebelum jauh masuk ke karirnya sampean nih ya. Ya. Dulu tuh pas kecil, seorang Bapak Abbas kecil tuh kayak gimana sih? Ya namanya anak kampung lah ya. Saya kecil di kampung Om. Di kampung sama kayak orang-orang yang kampung sekarang lah gitu. Tinggal di kampung. Ya mainnya sama sawah gitu lah. Mainannya sama sawah, nggak kenal keramaian kita di kampung. Kampungnya di mana? Kalau kampung saya di Kampung Sindang Asih, desanya Bunar, kecamatannya Sukamulya Om. Itu adanya di Banten Om. Oh, berarti asli Banten ya? Iya, asli dari Banten. Dulu ya? Iya. Oh, mulai kerja tuh pas tadi dibilang jadi seorang cuci mobil ya? Iya. Itu dari tahun berapa tuh? Umur berapa tuh? Itu saya lulus SMP 1 tahun lah. Setelah lulus SMP 1 tahun. Tahun 2008-an kurang salah, kalau nggak salah. Berarti setelah lulus dari SMP langsung kerja ya setahun kemudian ya? Langsung kerja saya setahun kemudian. Oke. Nah, itu jadi seorang cuci mobil berapa lama tuh? Itu cuci mobil 5 bulan saya. 5 bulan. 5 bulan. Kemudian langsung saya pindah itu. Saya belajar di percetan lah gitu. Percetan ya. Nah, kemudian sampai sekarang di dunia percetan. Iya. Berarti waktu itu udah langsung tinter kah atau gimana itu? Iya, saya waktu itu belajar tinter dulu Om. Oh, tinter. Iya, belajar tinter, belajar ya pengoplosan warna lah gitu. Ada mentornya atau? Dulu saya
ajar itu kayak gimana ya? Sama orang namanya di bengkel tuh ada beberapa pakai produk ya. Nah, itu pun ada tinternya. Nah, saya itu diajar sama mereka-mereka itu. Senior-seniornya yang Senior ada di saya. sana ya. Iya. Berarti itu masih di bengkel yang sama ketika awal karir jadi Iya. office boy lah ya, bisa dibilang ya. Iya. Atau benar ya, office boy ya? Kayaknya sih ya bukan, kita cuci mobil. Oh, orang yang nyucinya? Iya, yang cuci mobil. Oh, oke. Nah, itu belajarnya benar-benar dari nol berarti ya? Dari nol. Mungkin bisa dibagiin nih ke Bringermania yang mungkin masih awam juga waktu awal Mas Abbas nih jadi seorang tinter itu, apa yang dipelajari gitu? Oh, untuk awal saya belajar ngoplos atau tinter ini, pertama saya diajarin sama senior saya itu nggak ngapa-ngapain Om. Cuma kita suruh apalin nama kode-kode warnanya itu dari cat tersebut. Kode warna. Nah lalu saya disuruh ya biasalah kita suruh cuci pelat, cuci alat untuk semprotnya. Oh, masih nyuci-nyuci dulu ya? Iya, masih belum nyuci-nyuci langsung dulu. Belum, spray ya? belum. Oh. Nah setelah itu baru saya disuruh bikin warna yang sekiranya kita suka nih warna apa. Nah itu saya diajarnya begitu. Nanti dia lihat, oh ini kurang ini. Nah itu saya yang harus nambahin. Kira-kira basicnya dulu berarti ya sama Iya, senior basicnya disuruhnya seperti itu ya? Iya. Sampai berapa lama tuh? Pada akhirnya udah mulai megang spray gun? Itu kurang lebih 2 bulan saya begitu. 2 bulan? Iya 2 bulan. Nah pas awal-awal mulai ngecat, yang pertama kali diajarin tuh apa tuh? Awal mula saya belajar ngecat tuh pertama saya disuruh ngecat panelan-panelan yang kecil kayak spion. Terus naik lagi ke bumper. Nah, Bumper itu, udah mulai gede dong itu ya? Iya. Oh. Cuma kalau bumper kan kalau untuk awal ya resikonya nggak begitu parah lah gitu. Soalnya kalau di dunia percetakan tuh masing-masing punya hitungannya satu panel sendiri ya? Iya, satu Iya panel kan? sendiri. Nah, Betul. itu yang paling susah yang mana tuh menurut Mas Abbas? Kalau menurut saya di dunia percetakan untuk pengaplikasian yang paling susah itu di panel yang kayak pintu Om. Kayak pintu? Iya, jadi yang panel yang berdiri lah, body gitu. Kenapa? Itu resikonya kita kalau nggak apa ya, ada dibilang kalau di bahasa percetakan tuh meler. Meler. Meler itu turun gitu, lumer lah gitu ya, meler. Oh, kayak belum terlalu kering? Kayak turun, jadi si cat itu turun. Gitu. Oh, itu biasanya kenapa tuh? Itu biasanya satu bidangnya karena kan turun begini, datar begini, tapi turun. Nah si cat ini belum kering, kita udah timpa lagi itu pasti turun Om. Itu resikonya, yang riskan lah gitu. Oh. Dan untuk di warna-warna tertentu itu resikonya lebih tinggi. Gitu. Itu faktor karena sorry ya, misalnya merek catnya kurangkah atau karena faktor pengaplikasiannya justru sisi tinternya yang agak kurang memadai atau seperti apa itu? Itu kalau untuk faktor sih bisa dari merek catnya yang kurang, ya tanda kutip kurang bagus lah gitu ya. Satu, kedua ya dari pengaplikasiannya itu tukang catnya. Jadi kurang hati-hati gitu. Kurang hati-hati ya. Kurang sabar lah. Oh, oke. Mungkin ada nih yang nonton di sini adalah tinter ataupun orang-orang yang memang seprofesi ya dengan Mas Abbas. Mungkin bisa dikasih semacam tips-tipsnya nih buat ngecat biar ciamik tuh seperti apa? Untuk tipsnya ya sebelumnya saya izin dulu ke para penonton. Senior mungkin ya, senior ya. Iya, senior. Ya kita sama-sama belajar aja ya. Tapi ini kan berdasarkan pengalamannya Mas Abbas aja gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya sih tipsnya usahakan sebelum kita pengaplikasian bidang mobilnya itu harus bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari minyak. Kedua ya ruangannya pun harus bersih gitu untuk itu pengaplikasian. Dan tentunya kita harus pakai jenis produk yang PU ya, yang PU.
Ada beberapa merek View ya. Mungkin bisa dijelasin dulu karena mungkin ada yang masih awam gitu ya. View itu seperti apa gitu? View itu jenisnya seperti apa ya? Ya cat yang tidak untuk kualitas bagus dia. Dan kedua perkataannya kuat. Jenis View itu. Ada beberapa merek sih emang ya kayak NC ya kan. Kayak semi NC pun ada. Nah untuk View itu ya contohnya kalau di bengkel yang saya pakai itu saya pakai cat View-nya yang dari Blinken gitu. Nah itu bagus kalau untuk ya pengalaman saya sih bagus itu buat cat. Ya kayak gitu Om. Oke. Ada tips lain yang bisa dikasih ke para tinter yang menonton? Untuk tinter tipsnya ya mohon apa ya? Tadi kan berarti yang pertama kan pastikan ruangannya bersih. Iya. Kemudian mungkin alatnya juga ya. Alat juga harus. Alatnya juga ngaruh ya. Iya, ngaruh. Terus mungkin dari komposisi dalam misalnya tuangan antara literan catnya dan juga tinernya itu juga ngaruh ya. Ngaruh, itu ngaruh banget. Oke. Nah, tapi sebelumnya Mas Abbas tuh pernah ngalamin gagal dalam ngecat gak sih? Ya gagal itu sering pasti ada kalau ngecat. Walaupun kita udah hati-hati, takarannya sesuai, itu pasti ada aja gagal. Nah itu pun faktornya bukan karena kita salah bahan, kurang hati-hati, bukan. Kadang gagal, contoh kayak saya pernah ngalamin kegagalan, itu gara-gara nyamuk loh Mas. Gara-gara nyamuk? Iya, gara-gara nyamuk. Nyamuknya masuk ke dalam cat apa gimana? Iya, nyamuk. Begitu saya clear ya, itu udah terakhir lagi. Nah, tiba-tiba nyamuk nggak tahu itu dari mana ya namanya ini ya, itu nempel. Di bodinya atau di dalam catnya? Di body, di luar catnya. Oh. Nah, itu kan kita susah untuk ngilangin. Ya akhirnya kan gagal tuh, itu perlu kita ulang lagi tuh besoknya. Karena walaupun diakalin, kita cabut pasti membekas tuh bekas nyamuknya. Mirip kayak ya apalagi di warna putih. Bintik ya jadinya ya. Jadinya kotor gitu, hitam gitu. Ya bekas kakinya, sayapnya itu kan pasti nempel. Iya. Solusinya terus diapain tuh waktu itu? Solusinya ya saya ulang lagi besoknya. Ya tapi nggak semua, yang itunya aja. Ulang dengan masukin banyak obat nyamuk kali ya? Iya. Oke. Wah menarik tuh. Berarti memang yang namanya ruangan cat tuh harus steril ya? Harus steril. Harus steril. Apalagi, tapi itu kalau kayak gitu oven pun juga nggak akan menghindari serangga. Kita nggak tahu tuh waktu pengecatan sebelum pengekliran itu nyamuk nggak ada. Tapi kita naik pengekliran, kadang hewan kayak nyamuk lah kayak apa itu suka keluar. Kita juga nggak tahu, walaupun kita taunya bersih gitu kan. Ada aja nih nyamuk yang bisa ganggu proses pengecatan. Oke. Selain itu, mungkin ada pengalaman lain nggak, Mas? Ketika ngecat gagal, biasanya faktor utamanya apa sih yang bikin pengecatan gagal tuh? Faktor utama kadang dari cat yang sebelum dicat sama kita ya. Itu kan kita nggak tahu Om. Misalkan cat ini pakai cat apa nih? Apakah dari cat semprot kayak jenis yang kaleng itu Om? Nah itu kita kalau cat pasti gagal Om. Kalau kitanya nggak hati-hati. Karena kan dia kalau kita timpa cat yang kita aplikasikan pakai spray gun kayak gini ya, itu pasti ngangkat Om. Itu kayak contoh kayak pilok. Itu karena cat awalnya kurang bagus. Kedua, kita gagal tuh kadang dari warna Om. Untuk pengaplikasian catnya kita rapi, tapi warnanya kita gagal nih. Itu perlu diulang. Itu aja sih Om. Nah ngomongin soal pilok nih. Sebenarnya kalau dalam ngecat mobil tuh pilok tuh dibolehin nggak sih atau mendingan jangan deh pakai pilok? Kalau ini mendingan jangan Om. Jangan. Untuk kualitas dia nggak tahan lama ya. Tentunya dia
warna pun kita nggak bisa request sama kayak warna mobilnya gitu. Kalau untuk di mobil ya, kalau menurut saya jangan. Kecuali motor lah ya. Kalau motor boleh. Kalau motor kan banyak ya yang mulai pakai pilok. Iya. Tapi kan kembali lagi yang namanya kualitas kalau dibandingin sama cat yang beneran, cat mobil memang beda. Beda. Iya. Kalau ya intinya kalau pilok itu tuh nggak bisa sama warna kayak bodi mobilnya. Kecuali memang mobilnya itu mau catnya full gitu. Iya, benar. Baru bisa. Pilok tuh biasanya peruntukannya buat apa sih? Ya kalau untuk peruntukan ya bodi-bodi kecil gitu. Itu masih bisa itu buat mobil nggak apa-apa. Buat mobil nggak apa-apa sih, yang penting warnanya bisa sama apa enggak gitu. Oh, iya sih ya. Nanti takutnya malah belang-belang. Iya, itu. Iya. Nah, kalau ngomongin soal pilok lagi nih. Biasanya kalau pilok tuh tahannya berapa lama dibandingin sama cat? Tergantung piloknya sih Om. Kalau setahu saya itu ada beberapa jenis pilok yang sekarang tuh ya dibilang oke lah gitu ya. Untuk motor ya, bukan untuk mobil. Untuk motor. Itu ketahanan bisa sekitar 2 tahun lebih bisa Om. Apalagi sekarang ada jenis pilok yang clearnya itu ada obatnya Om. Bener. Yang langsung nyampur kan ya? Langsung nyampur. Itu bisa 2 tahun lebih Om. Mungkin itu buat tips para Bingkemanian maupun penonton sekalian yang mau ngecat tapi dengan budget yang lebih murah ya. Iya. Jadi kalian bisa mulai nyoba nih ngecat sebelum kalian mencoba mengecat pakai cat mobil yang seperti Blinken gitu ya. Ada opsi yang lebih ramah di kantong yaitu pakai pilok. Pakai pilok. Nah, ngomongin soal maintaining juga nih. Biasanya kalau untuk merawat cat mobil itu seperti apa tipsnya? Kalau untuk merawat cat mobil biar catnya lebih awet, biar warnanya juga lebih tahan lama gitu kan. Ya tipsnya sih jangan terlalu langsung kena sinar matahari. Oh, sulit dong kalau kayak gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana. Enggak, contoh kayak parkir gitu kan. Itu kan mobil posisi diam. Jangan terlalu kelamaan ya, minimal di garasi. Oh. Ya di garasi. Tapi kalau misalnya lagi ke mall gitu, mau nggak mau di luar gimana dong? Nggak apa-apa, itu kan nggak lama Om. Nggak lama kita dijemur gitu. Biasanya saya di mall sampai 3 hari Om. Ngapain itu Om? Hah? Ngapain? Biasa belanja. Nyasar kali. Hah? Iya, nggak nemu-nemu parkirannya di mana. Tapi kalau misalnya masih 5 jam, 8 jam gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, ya kedua ya harus kita sering cuci lah. Cuci. Berapa sehari sekali? Apa? Ya minimal kalau kotor dikit kita cuci. Jadi biar si kotorannya ini nggak ngedaki Om. Ngedaki tuh kayak apa ya? Emang manusia ngedaki? Ada juga? Kalau di mobil tuh bisa Om. Contoh di warna putih. Itu warna-warna putih tuh rawan banget untuk daki. Dia cepet. Kalau kena kotoran nggak dicuci, si tanahnya itu langsung ngedaki. Bentukannya kayak gimana tuh? Mungkin nanti editor bisa munculin ya dakinya mobil kayak gimana. Tapi mirip kayak dakinya manusia gitu. Mirip. Dia dicuci nggak hilang. Kalau udah ngedaki ya, dia harus dipoles ulang. Nah itu pasti hilang dipoles. Oh, karena apa tuh bisa terjadi ya? Karena matahari. Kelamaan nggak dicuci. Oh. Ya, makanya kalau dicuci itu harus ya kotor cuci, jangan dibiarin kayak tanah nempel misalkan. Apalagi tanah merah ya. Itu udah pasti ngedaki. Untuk di warna-warna putih aja sih. Kalau di warna hitam, silver enggak. Oh, kenapa gitu? Kenapa warna-warna lain dia nggak ada gitu? Nah itu pun saya nggak tahu, kurang tahu ya. Itu kenapa ya bisa ngedaki gitu? Mungkin itu menjadi misteri untuk bisa kita jawab nanti. Oke. Iya. Tadi Mas Abbas sempat mention juga ya soal Blinken ya. Sebelumnya Mas Abbas tuh pernah pakai Blinken, seperti apa pengalamannya? Pengalaman Blinken sampai sekarang sih Blinken
dia kualitas bagus. Untuk catnya kita aplikasikan juga enak, dia cepat nutup. Nah, untuk warna hampir 98% dia bisa sama Om. Kalau Blinken, nah sampai sekarang bengkel yang saya kerja itu pakai Blinken. Nah, kalau ngomongin Blinken, pasti kita juga ngomongin soal warna ya Mas ya. Iya. Biasanya kalau sekarang tuh customer lagi pada sukanya warna apa sih? Kalau untuk customer sih sekarang bukan sukanya ya Om ya. Kadang mobilnya itu warna-warna terbaru Om. Nah, ada mobil yang ya mobil-mobil listrik itu kan warnanya aneh-aneh tuh. Iya benar. Itu warnanya keren-keren juga ya Iya, walaupun iya. yang ngoplosnya agak susah. Gitu. Tapi pada akhirnya bisa ya. Ya bisa pada Bisa akhirnya ya. bisa. Mirip ya karena menggunakan Blinken ya. Iya. Oke. Oke, masih seputar Blinken nih Mas. Kalau pakai Blinken biasanya ketahanannya tuh berapa lama Mas? Untuk Blinken setahu saya itu ketahanan di atas 6 tahun Om. Di atas 6 tahun? Iya, untuk catnya, clearnya, ya epoksinya pun sama. Itu di atas 6 tahun. Soalnya ada beberapa unit yang saya pernah cat. Nah kemarin datang itu udah hampir 8 tahun mobilnya masih mulus. Itu pakai bahan dari Blinken. Bahan dari Blinken, 100% dari Blinken ya? Iya. Untuk clearnya ya kalau beda lagi sama misalkan insiden tabrak beda itu. Ya 8 tahun lumayan loh guys. Karena kapan lagi gitu ada cat yang bisa tahan sampai 6 sampai 8 tahun ya. Bahkan kalau penonton ini belum tahu ya, Blinken itu merupakan official partner dari karoseri-karoseri besar. Iya betul. Ya, mulai dari Laksana, New Armada, kemudian ada Delima Jaya, itu pakai catnya murni menggunakan Blinken Mas. Ya, jadi sudah pasti bisa dipastikan bahwa Blinken ini memang udah terpercaya lah buat brand-brand besar gitu. Apalagi kalau buat penggunaan pribadi, pastinya memuaskan lah bisa dibilang untuk penggunaan Blinkennya. Iya. Ya kan, karena tadi sudah disampaikan sendiri oleh tinter yang langsung turun di lapangan dan faktanya seperti itu ya di lapangan ya. Iya, benar. Oke. Nah, kembali lagi ke pekerjaan Mas nih. Kan Mas ini sebagai seorang tinter. Iya. Suka dukanya apa sih ketika di lapangan? Untuk tinter sih pengalaman apa suka duka ya. Itu di lapangan kadang kita menemukan pengoplosan ya. Ini yang belum tahu tinter itu pengoplosan cat. Nah, kita suka dukanya kadang menemuin warna mobil yang sudah beda-beda Om. Itu contoh kerjaannya nggak seiring lah. Kerjaan sini ada, sini enggak, sini ada. Nah itu warnanya udah beda-beda. Itu yang paling pusing itu kita nih, tinter nih. Kita bagaimana warnanya biar sama walaupun itu mobil udah beda-beda. Nah itu Om, suka duka di tinter tuh begitu. Kalau itu kan lebih ke hambatan ya. Iya, karena hambatan. warna tuh semakin sekarang tuh makin bermacam-macam. Iya, apalagi bener Om, warna-warna mobil sekarang itu udah aneh-aneh lah. Udah susah-susah bener semua. Cara adaptasinya gimana tuh kalau kayak gitu? Harus nyoba-nyoba terus kah? Ya atau- paling kita ya eksperimen-eksperimen gitu, kita nyoba warna ini ya sampai kita menemukan celahnya lah gitu. Celahnya Iya. ya, sampai pokoknya yang dioplos itu mirip Iya, dengan benar. warna yang diinginkan. Benar. Nah kalau sukanya nih, sebagai seorang tinter, apa nih? Enaknya sebagai seorang tinter tuh apa gitu? Kalau saya sih enaknya sebagai tinter di bengkel tuh ada kerjaan yang sekiranya warnanya hitam. Apalagi albodian tuh, bodian. Itu bagi tinter ya enak lah. Kita kerja enak, apalagi warna-warna hitam. Warna hitam tuh bikin warna ya kalau menurut saya yang paling gampang. Ya, karena kan warna dasar ya. Iya. Selain hitam yang paling gampang apa? Selain hitam yang paling gampang menurut saya ya silver sih. Silver. Iya, Oh silver. putih enggak? Putih walaupun solid, kalau ini susah Om.
Apalagi yang solid ya. Yang solid itu beda. Misalkan kita bikin nih masih basah, nanti keringnya beda. Nah, itu kayak paling kita butuh kesabaran aja dari waktu. Iya. Karena ngomongin putih tuh ada macam-macam ya. Ada yang putihnya kekuningan, Iya. putihnya yang lebih ke hijau, atau bahkan putihnya yang kayak gini nih. Ini kan putihnya murni putih ya. Iya. Tapi kalau di dunia percetakan tuh putih tuh macam-macam ya Mas ya? Macam-macam. Iya. Ada yang putih seralik, Om. Iya betul. Ada yang mutiara. Mutiara, betul. Dan itu juga semuanya Blinken itu punya. Blinken itu punya Mas. Karena pasti Masnya juga pasti pakai Blinken kan selama ini kan? Pakai. Iya. Dan dari Blinkennya sendiri juga menyediakan berbagai macam warna sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk selama ini sih Blinken ada mobil yang terbaru itu dia bisa gitu. Blinken bisa bikin. Bisa bikin. Iya. Sebenarnya itu tinggal permasalahan dari oplosannya aja ya. Iya. Karena yang namanya warna itu pada dasarnya itu semuanya bisa dibikin. Semua bisa dibikin. Nah, tinggal minta ke tinter atau orang bengkelnya, Mas tolong bikinin warna ini dong, kasih sampel warnanya, kemudian nanti akan dicoba ya. Iya, akan dicoba. Iya, betul. Nah, kemudian nih, di pengalamannya Mas sebagai seorang tinter, pasti kan nge-handle berbagai jenis mobil ya. Iya. Mulai dari mobil yang kecil, mobil seharian, mobil keluarga, bahkan sampai mobil sport pernah nggak Mas? Di bengkel sering banyak. Sering ya? Iya, sering. Oh, saya penasaran sih sebenarnya. Ini pertanyaan yang saya sendiri penasaran gitu. Kalau sebagai tinter dalam menghandle mobil-mobil yang misalnya mahal harus yang begini kah, atau yang kalau yang LCGC harus yang lebih nggak ya tetap hati-hati tapi cara memanage-nya tuh beda gitu. Itu ada bedanya nggak sih? Sebenarnya sih kita nggak dibedain ya. Apalagi kita disuruh kayak yang punya bengkel nih. Nah itu semua warna harus kita tetap hati-hati. Apalagi di warna-warna yang terang, yang cerah. Ya. Nah, itu kita ya semaksimal mungkin harus sama persis gitu. Nah itu dia, walaupun mobilnya mobil sport ya, mobil premium ya. Itu kita kalau warnanya hitam kita lebih enak gitu bikinnya. Ya, intinya sih dari warnanya aja, bukan dari jenis mobilnya. Gitu. Pernah handle apa tuh yang paling mahal? Kita pernah datang bengkel mobil ke bengkel itu ya kayak Ferrari, Lamborghini pernah. Oh pernah. Pernah. Permintaannya biasanya lebih ribet nggak sih kalau mobil sport gitu? Kalau untuk warna sih, kalau menurut saya nggak ribet. Sama aja ya? Sama aja ya, paling nanti di bengkelnya aja kayak kerapiannya, kayak kerapian pemasangannya. Ya, itu aja sih. Nah kalau buat teman-teman yang pengen nge-repaint juga, itu sebenarnya harga tuh dipengaruhi oleh jenis mobilnya juga kah, atau lebih ke apanya Mas? Setahu saya sih kalau untuk ini ya saya kurang tahu ya. Cuma ada beberapa bengkel yang nerima asuransi, ada yang enggak. Kalau untuk pribadi, bengkel-bengkel umum gitu ya, yang pribadian itu ngaruh, Om. Kalau untuk harga, beda. Jenis mobilnya akan mempengaruhi harga ya? Akan mempengaruhi. Iya. Karena udah pasti kita nggak bisa nyamain nih mobil-mobil yang sport, udah pasti handlingnya tuh harus lebih hati-hati lah. Bener. Atau biasanya kadang maunya jenis catnya juga yang premium punya gitu ya kan? Bener. Ya benar. Meskipun memang sebenarnya kalau dalam dunia percetakan hitungan harganya tuh per panel. Ya kan? Untuk mau mobil yang LCGC, mau mobil yang city car, mau mobil sport, itu juga hitungannya juga sama ya. Sama. Per panel. Cuma bedanya di treatmentnya aja mungkin ya. Iya benar. Yang membedakan harga. Oke. Nah, lalu nih. Bisa nggak sih sebenarnya kita tuh kalau mau ngecat, itu ngecat dari rumah? Ngecat apa ya ini Om? Ngecat panel mobil. Disarankan nggak sih buat orang tuh ngecat sendiri di rumah? Oh, misalkan kalau ada tempatnya sih bisa aja Om. Yang penting ada tempatnya luas, cocok.
yang nggak mengganggu lingkungan, karena kan kalau di rumah itu tanpa open Om. Iya benar. Iya, itu pasti debunya kemana-mana. Bener. Hasilnya nggak maksimal ya. Hasilnya Gitu pun ya? kurang maksimal. Iya. Jadi kalau bisa sih ya tetap harus di ruangan tertutup, di open gitu Om. Jadi biar debunya pun nggak mengganggu keluar, nanti si kotoran pun nggak mengganggu ke bodinya itu. Iya. Atau mungkin ya kalau nggak mau ribet, datang ke bengkel repaint aja ya langsung betul. ya. Iya langsung. Karena kan mobil tinggal diparkir, kemudian dihandle sama profesional, hasilnya pun juga lebih maksimal. Lebih maksimal. Pengerjaannya pun lebih cepat pastinya. Karena kan di bengkel tuh banyak tukang yang nanganin gitu. Iya, benar. Benar. Beda-beda tukang. Benar. Ya, dempul, ketok, poles, itu beda. Itu masing-masing ada bagiannya ya. Iya. Dan ini kalau saya nggak salah tangkap ya, setahu saya tuh kalau misalkan dalam dunia pengecatan, misalnya kurang kering gitu, atau dalam ovennya tuh justru nggak ada nih ovennya, itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya kulit jeruk. Benar ya? Atau salah? Kalau kulit jeruk tuh sebenarnya sih bukan dari suhunya ya Om, suhu pemanas ovennya bukan. Itu kadang dari angin, dari alat semprotannya juga bisa ngaruh kulit jeruk. Anginnya tekor itu bisa kulit jeruk Om, setahu saya ya. Oh, kalau ovennya kurang panas gitu berarti apa tuh menyebabkannya apa? Kalau oven kurang panas ya paling pengeringannya yang lama gitu Om. Oh, bukan ke arah kulit jeruk atau penyakit apa gitu? Bukan. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia paling ya waktunya aja lebih lama. Selain kulit jeruk, apalagi sih biasanya penyakit-penyakit umumnya? Penyakit umum tuh di pengecatan tuh ada kulit jeruk, ada yang bolong bintik-bintik jarum. Ya istilahnya sih saya kurang tahu ya namanya apa tuh. Pinhole lah, apa orange peel kalau orange peel. Orange peel. Sama apa ya namanya? Blorok. Blorok itu ya nggak rata lah. Si warnanya bukan si clearnya. Nggak rata itu. Kalau di panel biasanya suka ada yang menggelembung gitu, itu juga termasuk ya mungkin mirip kayak bintik ya, tapi lebih ke biasanya gelembungnya itu gede gitu. Itu kenapa tuh? Oh itu karena lapisan dasarnya kurang maksimal kering. Nah jadi dia nguap tuh kayak angin lah gitu, mau keluar. Entah itu angin, entah itu dalamnya masih basah kayak air. Itu bisa begitu Om. Coba jelasin ke saya dong dan mungkin penonton yang masih awam, sebenarnya stepnya dalam ngecat tuh dari awal sampai akhir tuh kayak gimana Mas? Untuk pengecatannya dari awal yang saya berdasarkan pengalamannya aja. Yang saya lakuin tuh pertama kita ya kalau usahakan mobil itu bersih dari debu, dari kompon, kita cuci dulu pakai sabun ya. Lalu kita bersihkan, kita lap pakai kanebo. Nah setelah itu kita tiup angin biar si airnya yang ini nggak begitu pengecatan nggak turun. Kadang gitu Om, kita lagi mernes nih, tahu-tahu angin turun dari sela-sela pintunya, dari sela kaca apa. Itu usahakan keringin dulu. Kedua kita masking lah, lalu kita masking. Setelah masking kita lap dengan degrasser atau wash bensin namanya Om. Setelah wash bensin, usahakan kita menggunakan teklot. Teklot itu untuk ngilangin debu yang menempel setelah kita di wash bensin. Setelah di teklot, pengalaman saya langsung saya biasa tiup angin lagi, lalu tuangkan cat, nah lalu aplikasikan cat untuk itu. Nah secara spesifik mungkin dalam pengaplikasian catnya tahapannya seperti apa Mas? Di pengalamannya Pak Sabas. Pengaplikasian cat kita pakai perbandingan 1:1 Om. Jadi catnya 1 liter contohnya nih ya. Nah tinernya pun 1 liter. Itu untuk spesifikasinya. Tapi mungkin untuk tahapan yang saya tahu ya, mungkin awalnya memang kalau ibarat nih mobil gitu ya, mobil ada penyoknya atau gimana. Biasanya kan yang pertama dibenerin dulu. Iya, itu kan? Didempul dulu, dibikin halus gitu. Kemudian baru tahapan ketika sudah semuanya halus
dan layak untuk naik ke chat, itu yang pertama adalah pengaplikasian base code-nya dulu ya. Iya, base code-nya dulu. Base code dulu. Iya. Kemudian kalau misalnya belum terlalu bagus, itu bisa diulang lagi ya base code-nya atau langsung ke clear code? Pasti nggak langsung ke clear code kan ya? Enggak, biasanya kita cek dulu nih. Untuk pengaplikasian base code itu kita kadang nggak langsung clear. Kita cek dulu warnanya ini udah bagus apa belum. Kalau sekiranya belum, kita ya benerin dulu lah warnanya. Caranya? Ya caranya isi warna catnya ini kita ditambahin dulu, misalkan kurang kuning, kurang merah. Oh Kita berarti tambahin. base code lagi? Iya, kita timpa lagi pakai base code. Oke, pokoknya sampai sama, kemudian pada akhirnya baru di clear code ya? Iya, benar. Oke, nah seperti itu. Mungkin yang masih baru, ini khususnya bagi yang penonton masih baru ya di dunia percatan, tahapannya seperti itu. Nah, kalau terakhir setelah di clear code, masuk ke tahapan oven ya? Tahapan open. Untuk kering, Iya, untuk pengeringan. kemudian dibersihin atau Setelah pengeringan, kita langsung poles, Om. oles ya? Poles. Untuk tahapan poles tuh kita amplas dulu biasa, ngilangin kotoran sama pori-pori yang kulit jeruk itu. Ya, Finishing ya? Iya, lalu kita poles. Oke. Baru akhirnya jadi itu. Setelah poles kita cuci, akhirnya jadilah. Jadi ya baru bisa diambil tuh sama customer. Iya. Oke. Dalam memotivasi Mas Abbas dalam bekerja, biasanya penyemangatnya tuh seperti apa gitu? Apakah ya udah nih gawe, yang penting gue bisa buat nafkahin istri gitu, atau seperti apa motivasi Mas Abbas dalam bekerja sebagai seorang tinter? Kalau motivasi seorang tinter ya, saya ya motivasinya ya itu tadi. Saya ngelihat keluarga di rumah, apalagi ngelihat anak. Ya. Kita kerja ya walaupun penghasilan nggak seberapa, ya tapi kita ngelihat anak di rumah, istri, ya kita tetap lakuin gitu. Kita tetap semangatin ya, untuk ya hasilnya pun kita gimana ya, Untuk menafkahi keluarga gitu. Oke. Sebenarnya yang bisa dipetik dari pekerjaan ini untuk relate ke nilai hidup sehari-hari Mas Abbas itu apa nih? Nilai apa yang bisa Mas aplikasikan untuk keseharian Mas Abbas? Untuk keseharian jelasnya kita hidup lebih berwarna. Berwarna. Iya. Lebih detailnya seperti apa tuh? Berwarnanya dalam menjalani hidup seperti apa? Untuk menjalani hidup kita, ini soal kehidupan ya. Iya. Ya namanya kehidupan pasti ada lika-likunya lah, ada masalah ini, masalah itu. Ya. Nah itu di Tinter pun sama gitu. Jadi saya sendiri ya, saya tweetnya kita hidup seperti Tinter lah. Hidup seperti tinter. Iya, Setiap masalah di spray aja atau gimana? Enggak, Oh enggak. Tinter itu pasti banyak warna. Oh tinter pasti banyak warna. pasti banyak warna. Oh. Bahkan dia bisa bikin warna. Oh, iya. benar masuk. Oke, tapi sempat nggak sih pasti kan kalau seorang tinter kerjaannya fisik banget ya. Ya. Nggak usah lah ngomongin ngechatnya doang. Bahkan kadang kan panel tuh juga diangkat sendiri, bener nggak? Benar. Ya kan? Iya. Ketika udah capek fisik, terus mungkin ya nggak tahu ya di lapangan dapat customernya yang nyebelin gitu ya. Betul. Jadi capeknya udah fisik, psikologis, mental gitu ya. Itu biasanya apa sih yang bikin tetap semangat untuk tetap mau kerja terus nih jadi seorang tinter? Itu sih kayak lebih ke ilmunya Om. Makanya sampai sekarang saya masih bertahan di dunia percatan karena yang saya ambil tuh ilmunya Om. Ilmunya. Iya, semakin kesini tuh semakin warna tuh kayak mobil semakin susah. Nah itu saya bikin apa ya? Saya jadikan sebagai tantangan gitu Om. Jadi bukan justru malah penghambat ya? Iya. Malah jadi motivasi sampean saya. biar gimana nih untuk mempelajari warna yang baru biar saya bisa gitu ya? Iya benar. Oke. Pertanyaan lagi nih, kalau Mas Abbas ada pilihan tidak menjadi seorang tinter
Mas Abbas mau jadi apa? Jadi pejabat dong. Oh. Jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Kenapa mau jadi pejabat? Tiap hari duduk di kursi kayak gini Om. Tiap hari duduk di kursi ini. Iya. Oh, oke. Emang kalau bisa jadi pejabat, Mas Abbas mau jadi pejabat? Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Mas? Kan semua orang tuh bisa mewujudkan mimpinya, Mas. Iya, tapi saya nggak ada koneksi ke sana gitu Om. Oh. Nggak bisa kayaknya. Udah nyoba DM siapa misalnya Papa Surya Paloh gitu atau Bu Mega gitu? Belum. Oh, belum nyoba ya? Belum. Oh. Takut didatengin Om. Kan didatangin bisa salaman nanti. Yang datang bukan dia Om. Oke, itu kita tidak usah lanjutkan ya teman-teman ya. Kita sampaikan di situ saja. Jadi pejabat ya pokoknya ya. Iya, siap. Oke, nah masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Harapannya Mas Abbas buat cat mobil dan trennya itu seperti apa ke depannya? Kedepannya sih harapan saya untuk cat mobil ya, khususnya ke produk-produk cat itu ya kedepannya supaya catnya itu bisa memenuhi kebutuhan kayak warna gitu. Warna-warna terbaru di mobil tuh supaya dia bisa mampu lah gitu, mengikuti warna-warna tren-tren terbaru. Itu sih harapan saya. Jadi biar nanti untuk pengecatannya pun lebih enak ke depannya. Agar mempermudah tinter juga ya? Iya, agar dalam bekerja ya? Iya, benar. Oke, bagus. Nah, sekarang Mas Abbas lihat ke sini. Siap. Tolong kasih kata-kata motivasi Ntar buat dulu. para penonton. Ntar dulu, apa nih kata-kata? Ntar dulu. Kaget dia. Kaget dia. Kaget dia. Kalau udah siap, bisa langsung ngomong ke sini. Tapi kata-kata yang lucu-lucu boleh nggak? Penyemangat. Kata-kata penyemangat buat para penonton. Khususnya biasanya kan yang nonton-nonton YouTube ini kan generasi muda ya. Nah, biar... Enggak, maksudnya kan di dunia tinter ya khususnya ya, apalagi di bengkel-bengkel. Boleh. Ke tinter boleh, ke anak muda boleh. Yang penting sifatnya kata-kata penyemangat. Ntar dulu, ajarin dong. Kok ajarin? Ya apapun lah, misalnya tetap semangat buat para tinter di Indonesia. Semoga kalian bisa menjadi tinter yang baik. Atau buat anak muda, semoga kalian bisa semangat terus menggapai impian kalian. Gitu-gitu aja. Apapun. Oke. Nanti mau dipotong buat potongan TikTok aja. Oh, siap. Enggak, takutnya gini, biasanya kan anak-anak bengkel itu kita tetap semangat bekerja gitu kan. Jangan takut ini. Kayak Kasbon masih ini. Ya udah, nggak usah spesifik ke tinter kalau gitu, ke anak muda aja. Iya. Apalagi ke khusus ya di bidang perbengkelan gitu ya, bukan di luaran kan. Ntar malah disemprot kan sampean. Iya. Iya. Ya udah, ke anak muda aja. Para anak muda. Mau diulang lagi? Apa gimana? Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Untuk kata-kata buat anak muda, teman-teman se-Indonesia, ya, kata-kata tetap semangat, terus bekerja dan berkarya. Gitu. Oke. Terima kasih. Sama.